Di Sobing kita tahu, so tidak tahu. Oke, setelah Anda tahu, Anda mau apa? Saya mau akan ingat terus Pak. Dan setelah Anda ingat terus, maunya apa? Saya ingat terus saya akan mungkin bisa saya sampaikan juga kepada teman-teman saya lain ketika. Ayo, setelah Anda sampaikan ke teman-teman lain, teman-temanmu itu mau apa dengan kau? Bisa apa kalau dengan teman-teman? Supaya mereka tahu juga kan Pak. Yuk, setelah kau tahu, Halo Pak, jangan sampai nyerang. untuk materi kita pada tanggal 28 Februari 2024, hari ini kita akan bicara soal prinsip kebebasan dan perubahan sosial. Pokok pembahasan ini secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan materi sebelumnya, terutama ketika Yusran menyampaikan ini loh yang menyebabkan media sosial, dalam hal ini teknologi internet secara umum atau secara khusus misalnya Facebook, YouTube, kemudian Instagram dan sebagainya, menjadi bagian dari contoh konkret teknologi yang berkembang melebihi kapasitasnya, dan ini loh super system itu sendiri. Dan kemarin juga kita pernah membahas soal McDonald. Kemudian di hari ini kita akan mempelajari prinsip kebebasan dan perubahan sosial. Yang perlu diketahui oleh mahasiswa, kemarin itu kita juga membahas soal, saya mengulang kembali, 3 bagian hak. Yang pertama itu hak personal, yang kedua itu hak asasi, dan yang ketiga itu hak kolektif. 3 bagian hak-hak yang saya sampaikan ini juga berkontribusi atau ini yang ditunjukkan dari teknologi itu sendiri. Dan saya Adrian Itobondo akan memulai diskusi kita, kuliah kita, berkaitan dengan prinsip kebebasan dan perubahan sosial. Mengapa saya katakan prinsip kebebasan itu dominan mempengaruhi perkembangan teknologi melebihi kapasitasnya? Atau mengapa saya katakan prinsip kebebasan itu yang ditonjolkan dari lingkungan teknologi atau dari super system itu sendiri? Dan kira-kira seperti apa sih kebebasan itu? Ada 3 bagian yang wajib diperhatikan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik berkaitan dengan studi atau kajian kita soal sosiologi. Bagaimana sosiologi itu menganalisis, bagaimana metode sosiologi itu bisa kita terapkan untuk melihat misalnya berkaitan dengan kelompok, berkaitan dengan individu. Baik itu menyangkut dinamika atau menyangkut beberapa kasus terkait dengan prinsip kebebasan dan perubahan sosial itu sendiri. Yang pertama, mahasiswa wajib memahami atau mengetahui wawasan atau dalam pengertian lainnya merupakan pengetahuan. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus bisa memahami perilaku itu seperti apa. Dan yang ketiga, mahasiswa ya harus memahami tindakan itu seperti apa. 3 bagian ini yang akan mendasari mahasiswa dan pada umumnya kita di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau di lingkungan yang lain di luar dari Visipol
dalam keterkaitannya dengan studi ilmu sosial, tiga bagian ini bisa menjadi parameter untuk melihat efek atau implikasi dari kajian yang kita amati. Misalnya berkaitan dengan teknologi atau berkaitan dengan prinsip kebebasan yang ditonjolkan, yang digambarkan atau yang ada dalam teknologi itu sendiri. Dan ketika ini kita bisa pahami dengan baik, maka secara otomatis kita bisa menguraikan seperti apa sih gambaran dari prinsip-prinsip kebebasan itu. Misalnya pada tiga bagian hak, baik itu menyangkut hak personal, kemudian hak asasi, dan hak kolektif. Tiga bagian hak yang saya kemukakan itu, hak personal, hak kolektif, dan hak asasi, merupakan gambaran atau jabaran konkret dari kebebasan itu sendiri. Seringkali yang terjadi mengatasnamakan prinsip kebebasan, maka kita sembarang ngomong seakan-akan ini hak asasi, padahal kan tidak, itu hak personal. Seakan-akan ini hak kolektif, padahal tidak, itu menjadi bagian dari hak asasi atau sebaliknya. Nah, kebebasan seringkali kita jadikan sebagai senjata mengatasnamakan kebebasan, seolah-olah ini menjadi sangat penting dan menjadi posisi tawar yang sama sekali itu menjadi alasan bagi seseorang ketika dia melakukan segala sesuatu dan orang lain itu menegurnya, kemudian dia akan mengatakan, ya ini hak saya karena begini. Maka teman-teman harus hati-hati dengan memahami atau melihat kebebasan itu. Kebebasan itu ada dua, kebebasan yang bersifat positif dan kebebasan yang bersifat negatif. Dan kalau seandainya terjadi cara-cara mengatasnamakan kebebasan seakan-akan itu benar, maka kita sebenarnya itu melakukan bukan menunjukkan kebenaran, tetapi lebih kepada upaya untuk melakukan pembenaran. Dan upaya untuk melakukan pembenaran ini sebenarnya tidak diperbolehkan dalam sosiologi, karena ya cara ini otomatis akan mengaburkan pengertian yang absolut, pengertian yang sebenarnya dari ketiga hak tadi, seperti hak personal, kemudian hak kolektif, dan atau menyangkut hak asasi. Pertanyaannya ialah bagaimana pemikiran-pemikiran tadi kalau saya tempatkan. Di materi sebelumnya itu kita pernah membahas soal tiga bagian hak yang menjadi dasar kita untuk melihat masyarakat terbuka, atau menjadi dasar untuk memahami seperti apa sih kapasitas teknologi itu yang kemudian dilihat sebagai super system. Dan ketiga hak yang saya maksudkan di sini yaitu hak personal, kemudian hak asasi, dan hak kolektif. Dan bagian-bagian dari ketiga hak yang saya sampaikan, ya kemarin kita singgung soal kebebasan berekspresi, dan kita akan membahas soal prinsip kebebasan dan perubahan sosial untuk sesi kali ini. Setidaknya di sesi ini, prinsip kebebasan, saya akan selain kita akan membahas sepintas ya, mengulas kembali pemikiran-pemikiran George Soros dan Popper berkaitan dengan open society, kita juga akan menyertakan beberapa pandangan, misalnya berkaitan dengan John Stuart Mill dan ayahnya, seorang filsuf
yang bergerak atau lebih banyak memberikan kontribusi pemikiran sehubungan dengan filsafat sosial dan atau juga menyangkut filsafat politik. Di situ John Stuart Mill mengemukakan tentang kebebasan, dan ayahnya juga menganggap atau memiliki pandangan bahwa maksud saya di sini James Mill berpikir bahwa demokrasi itu merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tirani. Sementara anaknya John Stuart Mill memandang bahwa kebebasan sipil akan memunculkan satu gambaran dari bukan hanya ini loh, dengan demokrasi maka masalah berkaitan dengan tirani itu dapat diselesaikan. Tapi yang terjadi, John Stuart Mill menganggap bahwa demokrasi dalam potret kebebasan akan memunculkan tirani mayoritas. Berkaitan dengan pemikiran George Soros, kemudian Karl Popper, kemudian kita kaitkan dengan John Stuart Mill, maka nanti di sini akan menjelaskan alasan utama mengapa perlu dibatasi kebebasan itu. Kita kembali ke belakang dulu, Isaiah Berlin. Beliau menganggap bahwa kebebasan itu punya dua wajah. Yang pertama wajah positif, dan yang kedua wajah negatif. Ya, sama-sama bebas, sama-sama menekankan kebebasan. Tapi kebebasan yang ada dalam wajah kebebasan itu sendiri, yang pertama kebebasan positif yang bersifat positif, artinya di sini menunjukkan makna atau pemahaman bebas untuk. Sementara kebebasan yang bersifat negatif itu lebih dipahami atau arahnya pada pengertian bebas dari. Kebebasan yang bersifat positif yang dimaknai sebagai bebas untuk, dan kebebasan yang bersifat negatif yang dimaknai sebagai bebas dari, dua bagian ini berbeda satu sama lain, yang artinya ini bersifat kontradiktif. Jika individu kemudian salah atau keliru dalam melihat atau memahami kebebasan itu, maka yang kemungkinan yang akan terjadi, individu atau sekelompok individu akan melakukan pembenaran ketimbang menggambarkan kebenaran dari yang namanya sebenarnya kebebasan. Berkaitan dengan demokrasi itu sendiri, demokrasi merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan, karena memang prinsip kebebasan itu yang ditekankan dari demokrasi. Tapi bukan berarti kebebasan ini dipahami dalam pengertian yang sangat-sangat klasik atau konvensional. Ya, pandangan-pandangan yang primitif, seperti misalnya saya memahami bahwa kampus Merdeka itu ialah betul-betul memang merdeka. Jadi saya datang lambat, mahasiswa datang lambat, bebas apalah. Itu pandangan-pandangan yang primitif, pandangan-pandangan yang tidak melihat hakikat yang sebenarnya dari kebebasan itu. Kalau kita lihat kembali ke George Soros, ataupun John Stuart Mill, ataupun James Mill, ataupun Karl Popper, ataupun kita kembali lagi ke seorang filsuf Isaiah Berlin, dalam mengemukakan berkaitan dengan kebebasan itu tidak merugikan hak personal, kebebasan itu tidak merugikan hak asasi, kebebasan itu tidak merugikan hak kolektif. Nah, kalau kita memahami kebebasan itu dalam pengertian yang primitif, dalam pengertian yang konvensional, bebas-bebas saja, maka justru saya ragu kalau kita benar-benar memahami pemikiran dari George Soros, seperti misalnya berkaitan dengan kampus Merdeka. Itu pemikiran-pemikiran yang ya mendorong seseorang untuk melakukan
pembenaran ketimbang memunculkan kebenaran. Kebenaran dan pembenaran merupakan dua hal yang berbeda. Di konten ini saya menampilkan salah satu game, Livetopia. Game ini dimasukkan pada jenis game open world. Game sejenis ini, open world, menekankan prinsip-prinsip kebebasan. Salah satunya ialah kebebasan berekspresi dan kebebasan memilih. Kemudian ini dijadikan ciri utama dari game-game sejenis open world, baik menyangkut Livetopia, Free Fire, PUBG, dan Undawn. Berbicara tentang kebebasan, dan kita kesampingkan dulu kebebasan ekonomi seperti pada konten sebelumnya terkait McDonald. Dalam hubungannya dengan materi kita saat ini, mata kuliah teknologi dan perubahan sosial. Dari game ini, Livetopia, kita bisa melihat kebebasan sipil. Misalnya kebebasan memilih gaya hidup, kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, atau menyangkut kebebasan bersuara. John Stuart Mill tidak jauh berbeda dari ayahnya James Mill. Pemikiran Mill, baik John Stuart Mill dan James Mill, masing-masing melihat demokrasi dibentuk oleh prinsip kebebasan, dan maksud dari kebebasan di sini lebih kepada kebebasan sipil. Ayahnya, James Mill, melihat demokrasi sebagai jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri dari tirani. Sementara John Stuart Mill melihat demokrasi sebagai awal dari munculnya tirani mayoritas. Lebih jauh, John Stuart Mill percaya bahwa tekanan sosial bisa lalim dan menindasnya dengan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Mill berpikir bahwa jika orang-orang sangat tidak toleran, jika mereka cenderung tidak menerima semua orang yang tidak mematuhi norma-norma sosial dan agama, ini kemudian akan menghambat kemajuan, hampir sama seperti penyensoran yang dimandatkan ke pemerintah. Pemerintah menerima mandat dari kelompok yang mengutamakan kaidah-kaidah sosial dan agama pada setiap aspek. Karena itu, pemerintah perlu mengawasi hal-hal terkait pelanggaran dari setiap konten. Dan ini dasar dilakukannya penyensoran atas berbagai konten, baik menyangkut berita, hiburan, dan film yang dinilai melanggar kaidah-kaidah sosial dan agama. Bagian ini yang perlu kita ketahui tidak muncul begitu saja di permukaan, tapi berdasarkan kesepakatan untuk menentukan batas-batas dari kebebasan sipil. Dan itu perlu diatur lebih lanjut agar tidak terjadi atau tidak melenceng dari prinsip hakiki kebebasan itu, dan menghindari munculnya berbagai perilaku dan pemikiran yang arahnya hanya sebatas melakukan pembenaran. Sekali lagi, yang arahnya hanya sebatas melakukan pembenaran, bukan menampilkan kebenaran yang sebenarnya. Perihal ini tidak hanya sampai di lingkungan formal seperti pemerintah, tapi menjadi bagian dari lingkungan non-pemerintah, misalnya industri-industri platform teknologi media. Industri tersebut memberlakukan kaidah-kaidah sosial dan agama pada sistem kontrol mereka atas berbagai konten. John Stuart Mill berpikir bahwa pada akhirnya aturan moral yang benar adalah aturan apapun yang paling mendatangkan kebahagiaan manusia secara umum. Mill tidak mengatakan bahwa setiap tindakan yang benar harus dengan sendirinya memaksimalkan kebahagiaan manusia. Sebaliknya, ia berpikir moralitas secara keseluruhan cenderung untuk memaksimalkannya. Selanjutnya, Mill memiliki gagasan yang luas tentang kebahagiaan. Tidak seperti banyak utilitarian lainnya, ia percaya bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang kesenangan. Sebaliknya, Mill berpendapat orang bisa menemukan apa yang membentuk bagian dari kehidupan yang bahagia melalui pengalaman. Atau singkat katanya, prinsip kebebasan yang dinilai tidak menginjak hak personal, hak asasi, dan hak kolektif apabila prinsip kebebasan itu bisa membuat seseorang menjadi bahagia atau tidak mengorbankan kebahagiaan seseorang. Di game Livetopia ini,
Kita akan disuguhkan banyak pilihan dan kita bebas memilih, kemudian menentukan. Dan selanjutnya menikmati setiap suguhan dari game Livetopia. Ketika kita mulai masuk pada permainan, kita juga bebas melakukan banyak eksplorasi. Misalnya mencari tahu apa-apa saja yang menarik di dalam game untuk kita kunjungi, atau kita turut aktif di dalamnya. Di game ini, kita bisa menemukan kantor polisi, tempat berbelanja, tempat bersantai, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat bermain, dan masih banyak lagi. Di screen, teman-teman bisa melihat ini loh, gambaran dari prinsip kebebasan dalam dimensi-dimensi dari hak itu. Misalnya hak personal, kemudian menyangkut hak asasi, kemudian menyangkut hak kolektif. Dan masing-masing dimensi, bagian-bagiannya itu mencakup misalnya berkaitan dengan ditampilkan fungsi prinsip kebebasan yang mengarah pada fungsi ditampilkan. Contohnya kebebasan berekspresi. Ini kebebasan berekspresi merupakan fungsi dari prinsip kebebasan yang artinya ditampilkan. Dia berhak ditampilkan, dia berhak menampilkan diri. Karena itu kebebasan berekspresi juga menjadi bagian dari kebebasan personal ataupun kebebasan kolektif ataupun menyangkut kebebasan yang bersifat asasi. Dan kebebasan-kebebasan itu sebenarnya menggambarkan hak, pemenuhan atas hak. Oke, sampai di sini teman-teman bisa memahami. Dan kemudian menyangkut pengakuan atau fungsinya diakui, dan yang berikutnya fungsinya melindungi, perlindungan atau dilindungi. Dan kapasitas dari teknologi sebagai super system yang berperan penting dalam memajukan atau berpengaruh besar pada perubahan sosial terletak pada fungsi dan perannya untuk mengkampanyekan bagaimana hak-hak ini, hak personal, hak asasi, kemudian menyangkut hak kolektif, menyangkut kebebasan-kebebasan seperti yang saya sudah sampaikan, atau secara umum menyangkut prinsip kebebasan. Maka teknologi dia mengkampanyekan semua ini untuk bisa memberikan wawasan kepada kita berupa pengetahuan. Ya, contoh seperti ini, kebebasan berekspresi. Kita tahu bahwa ketika kita melihat seseorang menggunakan, contohnya menggunakan bikini, maka kita bisa mengetahui, oh seperti ini pakaian santai di pantai berkaitan dengan bikini. Dan kita akan melihat itu, kemudian melakukan penyesuaian. Apakah memang menurut kita di tempat kita ya itu memang cocokkah atau memang tidak. Jadi kita juga melakukan proses penyensoran secara otomatis. Dan mungkin ada kita lakukan juga hasilnya setelah kita lakukan, kita mendapat input pengetahuan ketika teknologi menampilkan gambaran, misalnya video ataupun foto seseorang menggunakan bikini di pantai. Kita setelah kita melakukan penyensoran, hasil dari penyensoran itu bisa saja kita akan sesuaikan. Jadi tidak terlalu wow bagaimana model bikini yang kita pilih. Dan ini menjelaskan sekali lagi, ini menjelaskan pengetahuan itu kemudian sudah bukan lagi bersifat abstrak, tetapi ya sudah lumayan lah, sudah kelihatan lah perilaku. Dan yang ketiga itu arahnya teknologi mengkampanyekan pentingnya hak-hak itu divisualkan supaya kita kemudian terbentuk tindakan. Sebelum mulai saya mau review, saya mau cari tahu
seperti apa materi yang sudah dipelajari kemarin? Tentang apa sih? Siapa? Yusran. Tentang apa Yus? Kemarin bisa bantu ingatkan saya, siapa tahu kita semua ngewa. Tentang apa Yus? Teknologi dan perubahan sosial. Hah? Teknologi dan perubahan sosial. Iya, berkaitan dengan Kamu dulu apa yang belajar? Masa nih di mata kuliah selalu yang lain, jadi masuk mata kuliah yang lain, apa? dia masuk mata kuliah yang lain, Masuk. semester 2 dan Masuk semester 2. Ya potong cerita. Yusran. Tentang apa kemarin Yus? Kemarin Pak tentang kisah dari FB tentang keterbukaan kemarin. Terus Keterbukaan masyarakat. intinya apa kemarin? Kita bicara apa? Bicara lebih fokusnya ke apa ini? Fokus ke Lupa. ya Lupa. iya sih. Kenapa bisa lupa? Apa yang menyebabkan kau lupa? Mungkin karena kita apa juga Masa sedangkan lupa karena tidak tahu? hampir saya ingat-ingat Pak, tapi Ya apa dah? yang saya ingat itu tentang kita lebih fokus membahas tentang kegunaan Facebook. Karena Facebook itu kan kayak kemarin itu bisa tentang keterbukaan masyarakat di dalam Keterbukaan masyarakat. bisa keterbukaan dia begitu sih. Iya kak. Setiap hal yang menyangkut mata kuliah saya, baik di Unkrit atau di luar Unkrit, setiap hal itu saya dokumentasikan. Termasuk posisi saya saat ini, GPS. Nah, apalagi menyangkut materi. Keterbukaan masyarakat, tidak ada keterbukaan masyarakat. Givaldi, kemarin kita bicara soal apa di kelas online. itu dikasih tentang Facebook, Instagram. Nah, terus intinya apa pembahasan kita? Intinya membahas tentang studi-studi kasus yang ada di sosial media. Nah, terus setelah itu dibahas, arahnya kemana? Mendiskusikan. Ya semua memang arahnya mendeskripsikan. Iya kan? Tapi kita konten kita kemarin, pembelajaran kita, materi kita kemarin berkaitan dengan apa? Facebook sama semua. Yusran juga Facebook. Aduh, bahaya ini. Givaldi, kemudian Yusran. Masih muda, belum menikah, belum ada anak. Bagaimana ini? Saya so ada anak, 4 anak. Satu saja istri. Tapi kan Pak, beda pengalaman. Kan Pak sudah banyak pengalamannya Pak. Mulai lagi. Mau bawa
pengalaman, bagaimana bisa pengalaman membedakan saya dengan kau? Gimana? Gimana buktinya kalau pengalaman itu memang berkaitan dasar untuk membedakan seseorang? Kalau kita bicara soal pengalaman berarti kita bicara soal waktu kan? Iya. Waktu kita kan hanya 24 jam. 24 jam itu dibahagi, tersebar di setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke? Dan hari-hari ini dilembagakan dibuat lagi kelompok waktu lagi, satuan waktu bulan. Sebelum masuk ke bulan ya kita masuk ke mingguan. Satu bulan itu ada 4 minggu, ada yang 4 minggu, ada yang 3 minggu, kan? Kemudian dikelompokkan lagi menjadi tahunan. Isinya 12 bulan. Isinya beberapa minggu, beberapa jam. Oke? Hanya soal proses tuh. Artinya ketika saya punya pengalaman tertentu, maka teman-teman juga bisa memiliki pengalaman yang sama karena waktu kita sama. Tergantung seberapa mau teman-teman itu mengambil kesempatan. Bagaimana Gevaldi? Contoh, Dikti menyediakan salah satu layanan namanya magang. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada di kelas saya, mahasiswa di kelas saya khusus semester ini mau untuk atau berani untuk klik link? Kan sudah dibagi. Link YouTube Pak. Oh bukan link YouTube, Dikti punya sendiri. Tugas materi. Berkaitan dengan magang kerja. Kenapa tidak ada yang klik, yang ikut? Beda-beda Pak di jadi. Hah? Karena kan Pak beda sampai dosen pembimbing. Tapi kalau di Apa ada hubungan Gevaldi dengan dosen pembimbing? Ini kesempatan kau bilang tadi saya punya pengalaman berbeda dengan Gevaldi. Kemudian saya bangkitkan dengan rasa kepercayaan. Di mananya berbeda? Karena saya duluan lahir. Karena saya duluan menempuh pendidikan. Loh, artinya kan sama proses, waktu 24 jam. 24 jam itu ada di hari Senin sampai hari Minggu. Bicara lebih tinggi lagi, kita bicara soal bulan, kan? Ada 12 bulan. Waktunya sama 24 jam. Kita naik lagi ke atas 1 tahun, waktunya sama juga 24 jam, kan? ya. Artinya proses. Ketika saya bisa, teman-teman juga berpeluang, tidak ditutup. Wah, bagaimana? Link Dikti saja tidak diklik. Jadi sama sekali lupa 2 orang. Iya Pak. Sebenarnya sudah melihat lagi artikel yang sudah dibagikan Di mana artikelnya? di akun di aplikasi. Jadi setelah kau baca artikel itu, tugas saja belum dibuat, berakhir. Yus kan? Belum selesai, sudah tapi saya belum sudah sih Pak, sementara selesai. Mana yang sementara itu? Bukan di sini Pak. Saya Di mana jadi? ya, Di mana kau simpan? bukan saya bukan di saya tulis di sini kan saya tulis mana Pak? Kau tulis di mana? Di surat. Di surat. Ah iya kan Pak bilang atau ditulis tangan. Hah? Di Baru surat. Ya di buku Pak, misalnya di buku. Mana dan? Tiada di sini. Di mana? Buku mana? Di apa di rumah? Di rumah itu di mana? Di sana di kontrakan di kos. JP jarak jauh dari sini. Lumayan. Berapa kilo? Saya tahu berapa kilo saya. Tapi bisa nggak lalui dengan jalan kaki? Kalau jalan kaki jauh, tapi just depan lah kalau jalan kaki. Nggak naik motor? Biasa naik motor. Bersedia nggak naik motor sekarang? Ambil itu tugas. Saya lihat. Jangan Pak, pasti saya memperbaiki Pak. Jadi tidak. Kejujuran. Saya belum Karena siap. bilang sudah. Belum Pak, tapi belum Loh, baik. Masih mana dan bukti? Masih berapa kata? Mana itu bukti?
Walaupun hanya berapa kata, 10 kata, 5 kata. Biar kata belum. Berarti belum Ngana kerjakan. Iya sebenarnya kalau kayak judul-judul itu pada merangkum. Ngana belum kerjakan kan intinya. Sudah atau Iya sih, tapi sebentar. kalau begitu tolong saya lihat sekarang. Kalau Belum kita bapak saya bicara tulis kejujuran. Pak, tapi kan baru merangkum materi. Loh, kau bilang sudah. Oh, belum sekian kata-kata. Hanya sebagian saja Pak, sekian kata-kata. Iya saya baru merangkum materi. Ya mana dah? Di sana Pak. Ya kalau begitu ambil. Masa Pak Budi dia cuma merangkum materi Ya, tentang untuk kejujuran harus dong. Ini berkaitan dengan materi kita, Iya. tapi kita tidak bicara soal kejujuran saat ini. baru itu Pak. Mana dah? Maksudnya DPKT baru yang itu baru merangkum materi tentang perubahan. Iya, mana buktinya? Kau bebas bicara seperti itu, saya juga bebas menanyakan. Iya kan, Bapak saya kasih tahu baru berapa. Kau bebas ketika saya bertanya, bebas bertanya. Kau juga bebas untuk membuktikan. Ketika kau tidak bisa buktikan, Berarti tidak jujur. wajar kau saya anggap kau tidak jujur kan? Iya Tidak sih. bisa buktikan, sepele kok. Iya. Cuma naik motor ambil dikontrakan di mana kau kontrakan? Di Palu. Bisa, tidak masalah. Nah, jadi mana? Belum percaya. Jadi mesti ya Iya mana? Masalahnya kau sudah sampaikan, kau bebas bicara, bebas berpendapat. Saya juga bebas menanyakan, dan kau bebas untuk menunjukkan mana. dia diambil. Tapi masalah pasti itu sih Pak. Yang Ya saya mana? tulis di kontrakan. Di saya simpan sana saya tidak bawa karena belum selesai. Kenapa kau tidak bawa-bawa? Terus kenapa juga kau kerjakan? Setelah kau kerjakan kau tidak bawa. Maksudnya? Simpel kok. Bicara jujur itu simpel. Bicara kebebasan itu simpel. Kau bebas berpendapat, saya bebas untuk bertanya. Ketika saya punya kebebasan untuk bertanya, kau juga bebas untuk membuktikan benar atau tidak. Ya, Ya apa? ini dia sudah. Hah? Tidak. Givaldi bilang belum. Tapi saya mau mengerjakan Kapan kau kerjakan? hari ini. Ya hari ini kapan? Jam berapa? Menit Jam berapa? 4, Pak. Jam 4. Soalnya baru ambil laptop. Loh, apa hubungannya dengan itu? Maksudnya Pak, kan laptop gue kan pinjam Bapak. Hah? Jadi kan pinjam buat proposal, mungkin saya masih menunggu pembuatan proposal itu. Ya, maksudnya? Maksudnya Pak, kan temanku pinjam Iya. Bapak. Heeh. Nah terus Siapa yang pinjam? kemarin Hah? kemarin ya Nah, terus dia pinjam untuk apa? buat proposal dia bilang. Nah, dia buat proposal. Setelah dia buat proposal, kau bagaimana? Iya baru sih. Otomatis tidak bisa mengerjakan kan? Pertanyaan saya suruh pakai laptop, kak bebas kan? Oh iya Pak. Bisa ketik di WA, Bisa. japri. Di itu ya Pak. Iya, kalau kena lancar. Bisa kena tulis tangan, foto, selesai. Apa lagi nggak alasan? Ya. Bagaimana? Nah, secara umum kemarin kita sudah banyak membahas soal kebebasan berekspresi. Sama juga dengan Givaldi dan Bella kemarin di kelas online. Kita bicara soal kebebasan berekspresi. Kapasitasnya Facebook itu. Karena ada kebebasan berekspresi, maka inilah yang mendorong salah satu terbentuknya apa? Wah, keterbukaan terbentuknya Oh jadi Pak. Kebebasan berekspresi.
terbentuknya atau kebebasan berekspresi merupakan gambaran dari Gambaran dari hak, Pak. hak yang apa? Kan Hak itu banyak. Kan kau bilang kebebasan berekspresi yang bagi itu bebas, Pak. Iya bebas, kebebasan berekspresi otomatis namanya bebas. Tidak mungkin namanya kebebasan berekspresi, DP nama tidak bebas, lucu kan? Iya, Pak. Jadi kebebasan berekspresi salah satu bagian yang menjelaskan ya, no. Apa Gevaldi, Yusran? Kebebasan Apa Yusran? Ya. Bagus-bagus diskusi kemarin, baik Yusran ataupun Gevaldi, offline dan online. Tiba-tiba lupa, lost signal. Aduh, masih muda bro, belum menikah, belum punya anak. Saya so tua kasihan. Saya suka Pak. Apa? Kebebasan berpendapat. Kebebasan berekspresi di kelas offline kemarin Yusran itu saya sampaikan salah satu. Yang lain itu ada kebebasan berpendapat, oke? Ada banyak kan kebebasan toh berkaitan dengan 3 hak. Hak personal, hak asasi, hak kolektif. Nah, artinya kebebasan berekspresi singkat katanya apa Yusuf? Menjadi ciri khas atau gambaran dari jadi ciri khas dari jadi gambaran, Pak. yang saya sampaikan kemarin di materi. Masyarakat terbuka, open society, Yusran Gevaldi. Bisa bilang Pak. Bagian dari pemikiran si siapa lagi? So dilupa DP nama. Ya, no. Di dunia ini hanya ada 2 raja dalam tanda kutip, raja uang dan raja minyak. Pemikiran yang berkaitan dengan masyarakat terbuka atau open society merupakan hasil pengembangan dari seorang tokoh filsuf yang memiliki kontribusi juga pada pemikiran-pemikiran di sosiologi. Dia seorang filsuf. Nah, kebetulan raja uang ini dalam tanda kutip, raja uang dalam tanda kutip, senang dengan pemikiran dia. Kemudian dia kembangkan, dia teruskan, dia lembagakan. Dia punya uang. Beliau juga yang menjadi sumber utama dari masalah-masalah berkaitan dengan krisis moneter yang kita alami di Indonesia tahun 90-an, 98. Muang Thai, Inggris hancur dan sebagainya, krisis moneter. Siapa dia raja uang itu? Siapa filsuf yang saya maksudkan? Ya, Gevaldi. Apa Gevaldi? Ternyata betul ya, teknologi itu katanya teknologi internet, khususnya teknologi dalam kaitan dengan internet, katanya itu membantu. Percaya Gevaldi? Saya Percaya? Saya
mulai ragu-ragu ya. Jadi kayak kemarin lagi antara ya dan yang tidak lagi DP so habis semua menit. Cuma mau jelaskan mana ngana ya, mana ngana tidak, antara ya dan tidak Pak. Ini Mbak angguk begini, tapi tidak berani Pak kasih ya atau tidak. Saya kan tidak tahu. Ini ya atau tidak, atau dia mengangguk begini artinya hanya paham, hanya merespon. Ayo mesti berani. Kalau nggak takut bicara, berarti nggak belum sadar, nggak sudah mahasiswa. Harus berani. Nah, gitu. Berani kok masuk TK, lulus TK, SD lagi, SMP, SMA, sampai sekarang. So mau selesai. Siapa? Aduh. Ini itu nama George Soros. Dia raja uang. Dalam tanda kutip. Oke? Yang memperkenalkan lebih lanjut berkaitan dengan open society. Oke? Open society itu banyak. Bagaimana dia kampanyekan open society misalnya lewat program-program dan kegiatan sehubungan dengan demokratisasi, demokrasi. Program dan kegiatan berkaitan dengan pendidikan demokrasi. Hanya untuk memasarkan masyarakat terbuka, open society, yang menjadi bagian dari salah satu bahasa kita ini. Oke? Oke? Oke. Saya ulang ya. Saya ulang. Jadi apa isi pemikiran dari George Soros, Vivaldi? Pemikirannya supaya memasarkan Loh, katanya tadi oke. Kita lanjut, Yusran. Jadi singkatnya Yus. Bagaimana Yus? Bisa kau sampaikan kembali inti dari pemikiran George Soros seperti yang saya kemukakan? Katanya oke. Wajar. Masalah yang terbesar selain rasa takut, teman-teman kesulitan untuk merangkai kata-kata. Dan artinya ini membuat saya percaya kalau seandainya ternyata kita keliru dalam memahami teknologi itu, khususnya teknologi internet bisa membantu. Ternyata teknologi internet tidak membantu. Anomalinya kan? Kebalikannya. Kalau benar teknologi itu, khususnya teknologi internet betul-betul membantu, maka otomatis teman-teman akan mengalir begitu saja menjawab. Tapi yang terjadi justru membuat teman-teman jadi tidak berani, terkendala untuk menjawab. Coba lagi itu, saya ulang ya. Dia meneruskan memperluas wawasan kita soal masyarakat terbuka, open society. Dalam rangka itu,
salah satu bagian dari Open Society dia kampanyekan, kayak paslon kemarin nomor 1, 2, 3 dikampanyekan, diperkenalkan. Salah satunya melalui demokrasi, program-program dan kegiatan demokratisasi. Seperti apa Pak? Contoh, pendidikan, kegiatan, pelatihan, pemilih pemula. Contoh kegiatan pelatihan dasar-dasar kepemimpinan di mahasiswa, demokratisasi. Contoh pelatihan pendidikan politik. Bagaimana mahasiswa bisa tahu partai-partai politik yang memang dibangun berdasarkan ideologi Pancasila yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Oke? Contoh-contoh bagian dari program dan kegiatan demokratisasi. Givaldi, Yusran dikasih sadar namanya perbedaan itu hal yang wajar. Yusran jangan langsung persoalkan perbedaan. Bagaimana Yusran mempersoalkan perbedaan? Yusran misalnya ada duduk di taman edukasi, taman kita, taman edukasi. Sementara duduk, tiba-tiba muncul seorang perempuan. Oke? Karena Yusran merasa dia laki-laki, maka Yusran mengatakan, mana dia duduk di sini, ini bukan ibunya. Sip? Contoh lain-lain. Bagaimana gambaran demokratisasi? Contoh lain. Tadi contoh konkret demokratisasi pendidikan, wawasan demokrasi seperti apa? Kayak tadi saya sampaikan tahu, nyala dulu datang perempuan karena merasa laki-laki, tapi otot ada, perempuan kasih PT ototnya tidak terlalu bagaimana. Tiba-tiba kan berpikir perempuan jangan duduk di sini. Ingat. Saya kasih contoh Pak. Itu contoh dari saya. Sekarang saya minta Anda kemukakan berkaitan dengan pendidikan, wawasan, demokrasi. Tunggu ya. Tunggu Pak. Sering perbedaan agama itu kita maksud. Contohnya apa? Kayak misalnya kan kalau dari agama kita sering berkumpul dengan teman-teman saya karena kita. Terus ada yang dari agama lain di kampung. Terus kita tolak karena dia bukan dari Gabung itu nomor apa kamu kok? Iya misalnya kayak teman-teman kita ngomong. Nongkrong biasa. Iya, oke, biasa. Kalau di yang kita ngomongin ini, kita satu agama, saya Kristen semua. Terus misalnya ada datang dari agama lain ini gabung di situ. Oke, saya Islam, kau Kristen. Oke. Sekarang kalau duduk dengan Ivan, santai, bercerita. Saya datang. Oh ini ada maksud kok? Boleh kita duduk sini? Gitu. Terus sambilan. Oke, sekarang saya duduk. Dan kita langsung ya. Ya. Saya buktikan langsung. Nah, saya duduk. Terus Pak kan muslim. Ya. Jadi saya bilang. Tunggu. Kamu dua sini kan dulu. Iya. Oke. Saya jelasin dulu nih. Nah. Saya Muslim. Iya. Saya Islam. Kau Kristen. Iya. Givaldi Kristen. Kemudian karena saya lihat ada bangku kosong, loh, ada tempat yang kosong, saya datang permisi, bisa duduk sini. Ya. Kamu kan tadi pacar datang, oke, saya masuk.
Terus kami kayak misalnya saya, kau jangan kesini karena kau bukan agama Kristen gitu. Saya langsung tolak ya. Tunggu. Kamu dua di sini, Iya. oke? Iya. Bercerita kan? Iya. Saya tiba-tiba lewat. Nah, Blok. Saya lihat ada yang kosong, bangku Iya. kosong. Menurut mana kan? Menurut yang dari mana? Permisi, saya boleh duduk di sini. terus kayak Pak Nur kan yang kayak yang Pak Nur tadi yang di situ karena ini terus kami yang agama Kristen gitu. Tunggu. Saya ulang ya. Karena bilang contohnya, contoh berkaitan dengan pendidikan wawasan demokrasi. Iya. Misalnya ada orang Pak yang beragama Muslim, saya kan ada yang teman-teman yang satu agama Kristen atau Hindu atau apalah. Dan dia ini mau duduk, jadi kami mau diserahkan, oke? Benar-benar bagi contoh? Tidak, kan kayak contoh yang Pak Nur tadi kan laki-laki dulu terus ada perempuan dan Nah. dia merasa laki-laki dia perempuan ini. Iya, tadi nggak masuk mana? Kayak sama yang Pak. Kayak kita bilang kan tadi. Iya, seperti Kebetulan saya Iya. Islam. Begitu kau bilang kan? Terus Oke. kan- Sekarang singkat Kami ceritanya, duduk sini. Nah, saya kami tidak terima kamu. Kami Tunggu. atau bagaimana? Saya menjadi bingung. Ada yang nama loncatan logika. Pertanyaannya, ketika saya lihat bangku ini kosong, kamu dua di sini, kamu dua kan aku tahu, Iya. oke? Kau tahu dia beragama Hindu, Givaldi tahu kau beragama Buddha, contoh, oke? Sementara saya juga sama dengan Givaldi dengan Islam, oke? Tidak tahu sama sekali, kan? Kebetulan juga kedua kursi ini kosong kan? Oke? Saya capek dari mana misalnya? Numpang dulu. Apa? Nggak persilakan. Kemudian karena anak ini pendidikan wawasan demokrasi gimana? Oh, Saya tidak tahu agamamu apa. Kau juga tidak tahu agama saya apa. Iya. Contoh yang saya sampaikan tadi ini, saya tahu. Iya. Bagaimana kau bisa tahu bahwa itu pendidikan wawasan demokrasi, sementara identitas saya kau tidak tahu. Saya juga tidak tahu identitasmu. Ini memang ada Pak contoh yang atau Nah, Givaldi, bagaimana Givaldi? Kalau saya beri contoh, kan misalnya mana sekarang saya kawut dan semua. Terus sekarang mau bersih rumput lah, bersih rumput. Terus ada teman di dalam kemari bergolong berkelompok lah. Orang bilang orang mau ikut kerja juga. Cuman saya dikasih karena orang perempuan. Ya saya suruh orang hanya memaksakan orang saja. Itu demokrasi. Nah, oke. Kenapa panas kan dari Yusran? Saya datang. Anggap saya perempuan. Hei, Givaldi. Boleh Pak kita mau panas di sini, Givaldi? Boleh kan? Kamu lihat kan kamu seharusnya. Bukan itu bertentangan dengan demokrasi. Oh iya, berteriak. Itu gambaran dari yang Anda bilang paham kelaki-lakian patriarkis. Kemudian yang kedua itu sudah diskriminasi tapi dilakukan secara halus. Memang perempuan lemah, tapi bukan berarti kita singkirkan dia. Jangan, kasihan kali kamu perempuan lemah saja. Iya. Ada perempuan yang berotot, walaupun dia berotot tidak sekuat, tidak sekeras, tidak seapa teksturnya dengan laki-laki. Angkat barbel lah. Kau bisa melahirkan? Iya. Justru? Ya, hanya Siapa yang lebih kuat sekarang?
Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Soal konsep kuat. Kau bisa melahirkan? Bisa. Membuktikan kalau kau bisa melahirkan. Tidak. Oh, katanya menurut Gavaldi ini gambaran demokrasi. Tapi demokrasi yang dia paham ialah dibangun berdasarkan pandangan atau pemahaman dari dia sebagai laki-laki patriarkis, patrilineal. Karena kau punya otot yang bagus, perempuan tidak, makanya jangan kau lumpuh, kau palas ke sana, memasak. Itu diskriminasi dong. Iya, tapi kan contoh. Oh tidak, Pak. Itu bukan contoh demokrasi. Itu contoh dari yang pertama rasis, tapi secara tidak kasar, halus. Sudah rasis itu, ras. Karena menunjuk pada identitas dari kelompok itu. Misalnya kalau berkaitan dengan warna kulit, berkaitan dengan gender, bias gender itu namanya, diskriminasi itu namanya, itu budaya patriarki namanya, bukan gambaran dari pendidikan, wawasan demokrasi. Kalau satu lagi contoh. Apa? Satu contoh. Kan misalnya orang ada ikut kenon tadi, terus kalau ini kadang-kadang dari suatu tempat gitu. Terus ada yang mau minta bergabung dan tanya dulu dia dari apakah dia terhubung dari suatu partai Pak? Terus kalau misalnya dia Oke, bagian singkatnya begini. dari partai. Singkatnya begini. Karena partai partai Golkar, oke? Saya dari Partai Gerindra. Yang sana sama, Partai Golkar juga, saya Gerindra, datang. Bro, dari partai mana? Dari partai asli Golkar. Oh, sama juga. Bapak ini dari mana juga partai yang sama? Iya. Saya dari Partai Gerindra. Jadi bapak ini kan dari partai Gerindra. Jadi kan kami lagi ngumpul untuk membahas proyek kami di partai ini. Jadi karena bapak bukan partai kami Silakan keluar. silakan keluar. Itu demokrasi. Itu malah bukan demokrasi itu. Jangan bilang itu bukan contoh demokrasi. Kau bilang bukan contoh demokrasi. Artinya tidak jauh beda dengan gambaran yang tadi yang saya sampaikan. Tidak jauh beda. Tidak beda, cuma saya langsung memperkenalkan diri. Saya dari Partai Gerindra. Kemudian saya tanya sama Yusran dengan Gavaldi dari partai mana, disampaikan soal Tapi Golkar. tadi ada membuat rencana untuk partainya terbaru. Ya itu. Jadi kan Kamu Pak dari partai lain, jadi kan bisa nanti bisa dibilang partainya Pak. ya itu kan namanya rahasia lembaga, toleransi. Kamu melakukan mentoleransikan diri sendiri atas agenda yang sudah dibuat. Loh. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa nggak kasih biar saya duduk di sini? Kan Pak tadi dari jauh kan saya Pak. Oke. Kalau nggak persilakan saya duduk di sini, kenapa nggak persilakan saya keluar? Soalnya kan orang sudah bertemu, lebih contoh Iya. teman, Kalau tapi jawab itu, tidak. kenapa saya nggak persilakan masuk? Kan tadi Pak saya bilang ada yang mau ikut berdiskusi kok. Oke, ikut diskusi. Kemudian tapi kita nggak suruh keluar. Gara-gara terus kita membahas proyek yang di partai itu kan. Jadi Pak, maksudnya nanti bisa Pak bocorkan proyek kamu. Loh, itu bukan pendidikan wawasan demokrasi.
Kalau pendidikan wawasan demokrasi mau bocor dengan tidak bukan soal keterbukaan, penerimaan. Nah, nggak tidak bisa jawab kenapa saya selatan di sini dulu. Terus kenapa nggak suruh keluar? Kemudian nggak kaitan ini dengan pendidikan wawasan demokrasi? Bukan. Tapi kan tadi saya bilang Pak dari mata lain. Oke, saya sudah perkenalkan. Kan terus teman-teman. Iya, teman-teman. Iya, teman beda partai. Jadi saya tidak Ya, mempersilakan. kalau kamu teman beda partai itu bukan pendidikan wawasan demokrasi, tapi bagian dari gambaran sosiologi, ilmu pertemanan, awal sejarah. Kenapa sosiologi dipahami sebagai ilmu yang mempelajari interaksi masyarakat? Karena basicnya dari ilmu pertemanan, sosios logos. Tapi contoh yang kau sampaikan tadi ini bukan contoh pendidikan wawasan demokrasi. Nah, jadi bagaimana? Yusran, Agak bingung. demokrasi kamu bingung nggak? Masuk bingung demokrasi? Bingungnya di mana? Demokrasi. Tiap hari kalau lihat dari teman-teman bisa browsing di internet, tidak ada. Sekarang kalau alasan, misalnya alasannya bingung Pak, tidak tahu. Apa yang teman-teman tidak tahu di zaman saat ini? Apa yang teman-teman jadikan alasan bahwa bingung di era digital saat ini? Gimana? Kau bisa bicara soal analisa dari Google, dari internet. Yusra bisa bicara soal bioteknologi. Dari mana dia tahu? Dari internet, dari Tempo di internet. Apa yang tidak mungkin sekarang? Kemudian kau gampang saja, kau bilang, anu Pak, bingung. Oh, bagaimana kau bisa bingung di era digital? Saya justru jadi bingung. Yang betul-betul bingung saya, kau tahu. Kok? Nah, Gevaldi kan bingung di era digital untuk hanya soal demokrasi. Kan? Seharusnya Gevaldi tidak perlu bingung. Caranya gampang, buka Google, klik pengertian demokrasi ya. Contoh demokrasi, selesai. Yang bingung itu saya, yang sebenarnya bingung saya. Kenapa saya bingung? Karena Gevaldi bingung di era digital saat ini tentang demokrasi. Kalau di zaman-zaman dulu wajar, zaman-zaman RA Kartini, nah, kepala pusing itu pusing dia, kepikir. Nah, kemudian di sini ini yang detektor naas. Popper. Tonaasnya Popper. Dipituaka yang punya pemikiran tentang open society. Kalau George Soros itu hanya meneruskan, mengembangkan, memperkenalkan. Sangat dia suka. Muncul Facebook, muncul Instagram, dan sebagainya. Program dan kegiatan pendidikan wawasan demokrasi, program dan kegiatan P4. Kalau di masa saya P4 apa? Pancasila diajarkan, diberikan penjelasan, arahan, materi. Ini loh, ngana sebagai warga negara ketika usia 17 tahun, ngana hak ini. Ini ngana kewajiban, ini hak. Sip? Yusra? Setelah kali ngobrol malu. Padahal ini serba salah. Saya paham, ditanya.
diam. Pasti Pak Doni anggap saya tidak tahu. Oh, serba salah saya. Dan dua pemikiran ini, baik Soros dalam pengertian pengembangan dari open society, masih materi kita yang kemarin, ataupun berkaitan dengan Popper, kita akan bicara soal prinsip kebebasan. Oke. Nah, pertanyaan saya, kok bisa Yusran Gevaldi prinsip kebebasan itu menjadi ada hubungan, dapat dikatakan begitu, ada hubungan atau menjadi bagian dari perubahan sosial? Kebebasan itu menjadi bagian dari perubahan sosial. Kebebasan itu menjadi salah satu yang ditunjukkan pada sistem terbuka, pada konsep terbuka, pada masyarakat terbuka. Kok bisa seperti itu? Kan cuma bebas. Apa? Di mana ada hubungan nih? Di mana hubungannya, Yusran? Yang mana yang Pak? Hah? Di mana hubungannya, Yusran? Yang mana yang Pak? Hah? Yang prinsip kebebasan internet sosial. Iya, di mana hubungannya prinsip kebebasan itu dengan perubahan sosial? Kok ada hubungan dengan perubahan sosial? Di mana hubungannya? Atau kasarnya, apakah dengan kebebasan, dengan prinsip kebebasan itu dapat menjelaskan itu yang sana itu sudah mengalami perubahan sosial, sudah modern, karena di sana itu menganut prinsip kebebasan. Contoh di Amerika, contoh tidak seperti kita di sini. Di sana pakai bikini di pantai, oke? Di sini coba pakai bikini. Coba. Karena kan di sini Punya adat. Jadi mereka tidak punya adat, Amerika. Mereka punya adat. Jangan punya adat kebebasan, tapi terang punya Jadi aturan. karena Indonesia tidak menggunakan bikini, atas dasar itu kau bilang torang tidak punya kebebasan. Tidak, maksudnya Pak, Nah. orang punya aturan. Di sana juga punya aturan. Ada bagian-bagian tertentu aturannya itu diperbolehkan untuk nudis, telanjang bebas. Ada yang menggunakan bikini silakan, tapi kalau telanjang dilarang, itu aturan. Kemudian ketika mereka menggunakan bikini, ada aturan lagi. Tidak boleh apa-apa di sini. Nah, jadi di sana tidak tahu aturan kalau begitu. Tahu Pak, cuman kan coba etika ini Pak. Jadi di sana tidak etis, Indonesia etis. Bukan begitu.
Orang udah kan, ya kalian mau pakai begini pak. Oke, kasarnya kan begini, berarti secara otomatis karena di sini prinsip kebebasan itu, toh kasarnya dan tidak ada, berarti Indonesia belum modern. Kasarnya kan, di Amerika karena ada prinsip kebebasan bebas dalam segala hal, maka Amerika Serikat lebih modern dibanding Indonesia. Begitu? Tidak pak. Tidak, kasarnya kan begitu kau contoh kan, betul tidak? Kalau saya simpulkan seperti itu. Bagaimana? Yusran, bagaimana Yusran? Ayolah bro. Kalau saya tahu begitu. Terus Ya itu yang kau tahu, tapi yang kau tahu itu perlu saya arahkan kembali. Yang kau tahu itu keliru. Karena mindsetmu sebagai warga negara Indonesia tidak bisa kau terapkan mindset warga negara Indonesia untuk warga negara Amerika Serikat. Oke? iya. Tidak bisa dong. Mindset saya orang Pamona, kan? Mau terapkan mindset pemikiran saya sebagai orang Pamona, mau terapkan kepada orang Meksiko, Las Vegas, atau kepada orang Rampi, tidak bisa. Rampi akan menolak. Tunggu dulu. Biar ngana saya pedosen, justru bilang biar ngana saya pedosen, tapi saya orang Rampi. Masa pemikirannya orang Pamona mau diterapkan di orang Rampi, misalnya berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai misalnya kalau apa tunangan, beda kan? Tidak. Wah, tidak bisa. Makanya saya anggap itu keliru. Artinya ada benarnya, ya, ada salahnya juga, ya. Nah, jadi Yusran seperti apa? Prinsip kebebasan. Kalau dari saya Pak, prinsip kebebasan ini saya ambil contoh dari masyarakat. Saya ada seorang masyarakat. Masyarakat ini kan punya prinsip kebebasan. Misalnya di dalam suatu aturan ini, prinsip kebebasan ini kan apa kata dia prinsip kebebasannya dia ingin membuat suatu perubahan. Nah, kan prinsipnya seperti itu. Pas saya dia ingin kayak ambil membangun sesuatu yang bisa membuat suatu perubahan. Nah, maka dia apa ini namanya? Dia buatlah itu, dia bangun. Dia bangun sampai bangunan itu terjadi. Mungkin disitulah terjadi ada hubungannya prinsip kebebasan dengan perubahan sosial. Di mana? Situ kan ada perubahan tuh, dia bangun suatu. Saya di sini di Denden ini kan bisa belum ada kayak bangunan-bangunan seperti Bangunan tradisional atau kayak ya yang di sana Pak. Ya, kan di sana kan ada di sini. Saya ambil contoh di situ. Kan prinsipnya ini di sini harus dibangun kayak taman. Nah, setelah dia bangun karena itu prinsipnya bebas. Dia bangun, terus itu yang dia bangun ini sudah selesai. Mungkin di situ kayak istilahnya ada kaitannya dengan terjadinya perubahan. DP kasar begini, maksudnya DP kasar saya anggap itu kayak begini. Contoh, DP kasar kan saya orang Bandung, toh, dan saya punya keahlian di bidang arsitek misalnya. Kemudian saya di bulan Februari datang di Tentena, oke? Karena saya punya skill, punya keahlian berkaitan dengan tata ruang bangunan, arsitektur. Kemudian saya berencana
membuat taman. Tapi taman yang saya buat itu tidak saya kerjakan secara mandiri, bukan dari uangnya Pemda, atau saya tidak menggalang dana, tidak kumpul dana dari publik. Oke? Saya uang sendiri. Kemudian saya bangun. Dengan adanya taman kota, misalnya, saya keluar prinsip kebebasan ya, dalam kaitannya dengan perubahan sosial. Yang semula masyarakat di sini, yang semula itu tidak, ya kalau olahraga itu ya biasa-biasa saja olahraga. Dalam pengertian mereka punya pemahaman kalau sudah bakobong itu sudah olahraga. Tapi tiba-tiba ada 1, 2, 3 orang yang jogging di taman itu. Begitu apa maksud? Contohnya begitu kan? Begitu toh? Nah, ketika ada 2-3 orang, misalnya kan orang Bandung yang buat taman itu, saya dengan Gavali orang lokal, so jogging, langsung ada percaya bahwa itulah perubahan sosial di Tentena. Iya. 1-2 orang. Sementara saya lari-lari jogging di taman yang mau bangun, misalnya Givaldi orang lokal, apa dia pikir itu orang sana ya? Kalau oso pekerjaan yang soe yang sia-sia, lu salah ngomong itu kan? Macam apa? Ukur ya? Apa ya? Bukan seperti itu. Oke. Nggak paham? Bukan seperti itu. Tapi ketika seseorang, eksistensi seseorang hadir di situ untuk membangun, tidak ada berkaitan dengan prinsip kebebasan. Tidak ada. Yang kau jelaskan bukan justru hubungan prinsip kebebasan dengan perubahan sosial. Bukan itu yang kau jelaskan. Tapi partisipasi publik dalam memajukan perubahan sosial, dalam memunculkan, dalam merangsang perubahan sosial, bukan kebebasan, tidak. Partisipasi. Saya hadir di situ bangun taman, bukan kebebasan. Ini kebebasan loh. Ya bagus sekali. Saya pikir bagus kalau pemikiran menginspirasi saya untuk membuat materi lagi. Itu partisipasi publik. Keterpanggilan Ngana sebagai warga negara Indonesia datang ke suatu tempat, Ngana bangun itu taman dengan uang sendiri. Artinya partisipasi publik yang akan merangsang perubahan sosial. Oke? Bukan prinsip kebebasan dalam kaitannya dengan perubahan sosial. Ini kan pembahasan kita prinsip kebebasan dalam kaitannya dengan perubahan sosial. Givaldi. Bagaimana Givaldi? Yo, di kampus. Iyo, semuanya. Iya. Tunggu Jo. Ya.
Gimana Gevaldi? Kalau dari saya Pak, kalau dia dari yang dibilang Isra tadi Pak, dari saya dapat bisa Ya. pakai uang sendiri untuk membangun kayak jembatan lagi, jembatan abang sendiri, tapi DP orang-orang yang berbuat saya yang bayar. Terus? Yang Ngana bilang itu Ngana copy paste ulang seperti yang disampaikan oleh Yusran. Arahnya juga ya kontribusi Yusran kepada saya sehubungan dengan materi yang akan kita tindak lanjuti, partisipasi publik dalam merangsang munculnya perubahan sosial. Apa contoh? Bisa Ngana kemukakan contoh yang lain, Gevaldi? Prinsip kebebasan dalam kaitannya dengan perubahan sosial. Kalau kayak pembangunan misalnya kita masih dari materi kalau pikir dari sama kayak itu. Ya jangan, yang lain. Dalam kaitannya Yusran punya tidak bisa dilihat sebagai hubungan prinsip kebebasan dengan perubahan sosial. Ini prinsip kebebasan. Kalau yang Yusran uraian tadi berkaitan dengan partisipasi publik dalam merangsang perubahan sosial. Oh, kan saya itu di apa namanya Pak? Dekat SBB. Apa? Anjungan. Anjungan. Nah kan kalau di Anjungan itu kan masih kosong dibilang apa tuh? Terus saya mau buat izin begitu Pak. Sama juga dengan apa yang Yusra sampaikan, partisipasi publik atau partisipasi secara umum pemerintah dalam merangsang. Berbeda perubahan sosial. Yusra juga belum bisa sampaikan contoh konkret kebebasan, prinsip kebebasan toh dalam kaitannya dengan perubahan sosial. Berbeda. Contohnya kebebasan berekspresi. Contohnya, hubungan kebebasan dengan perubahan sosial berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Menurut jawaban.
Bisa Yusra sampaikan ulang jawaban Jawabannya apa? yang kemarin? Tentang Kebebasan berekspresi. Waktu ngana cerita soal upload foto. itu keterbukaan, itu kan keterbukaan dong, kebebasan nih, keterbukaan masyarakat. Keterbukaan masyarakat, ciri dari masyarakat terbuka. Ya, ciri dari masyarakat terbuka. Antara lain kebebasan berekspresi. Oke? Contohnya Dari upload foto, Facebook, ya, foto, entah di Facebook atau IG. ya, Nah, bisa kena ceritakan ulang bagaimana itu ada kaitannya dengan perubahan sosial. Prinsip kebebasan salah satunya kebebasan berekspresi. maksudnya saya jelaskan yang jawaban pertemuan itu. Iya, kaitan dengan perubahan sosial. Kalau jawaban saya kemarin kan masyarakat terbuka. Nah, kan saya jelaskan kemarin tentang di fotonya kemarin kita bilang tentang Facebook ya Pak. Facebook. Nah, patahnya di situ kenapa Facebook bisa dikaitkan dengan masyarakat terbuka. Saya menjelaskan kayak kenapa bisa, karena Facebook ini kita bisa memposting tentang apa yang menjadi kegiatan kita. Setelah kita posting, Iya. jadi orang bisa melihat. Iya, tapi itu kan saya sudah sampaikan, saya koreksi toh. Iya. Bukan karena ngana posting kemudian orang lihat, oh Iya. berarti ini gambaran dari masyarakat terbuka, bukan. Tapi karena ngana berekspresi di situ. Iya. Posting foto entah begini kah, Oh, entah mau begini kah, Iya. entah mau begini kah. Style juga begitu bebas, mau di atas pohon, di apa semua, kebebasan berekspresi. Oke? Nah, yang saya tekankan dari kebebasan berekspresi sama anak kemarin soal Gevaldi, saya sudah melunasi hutang saya kebebasan berekspresi. Contohnya Facebook, upload foto, maka pertanyaan saya, bisa Anda jelaskan kembali materi kita kemarin? Kok bisa dikaitkan dengan perubahan sosial? Berekspresi di media sosial. Hah? Kebebasan berekspresi di media sosial. Iya, contohnya media sosial, Facebook, media sosial kan banyak, Twitter, IG, banyak kan? Kemudian ini loh contohnya, kebebasan berekspresi atau prinsip kebebasan dalam kaitannya dengan perubahan sosial. Facebook, orang upload foto, bebas. Misalnya selfie. Kalau selfie kan sendiri toh. Contoh, selfie itu misalnya kita gini. Saya begini. Kayak Ngana pose. kemana? Nah, kebebasan berekspresi. Prinsip kebebasan yang mendorong perubahan sosial dalam kasus atau contoh foto selfie. Kalau selfie kan sendiri, selfie. Di mana sih kaitannya? Belum? Masih belum? Atau mau coba jawab? Kebebasan berekspresi.
Bisa dijelaskan lagi Pak? Ini Yusran, Valdi. Kemarin saya jelaskan Tasya. Apa-apa itu? Apa-apa Yus? Hak personal. Hak asasi. Saya lupa. Hak kolektif. Hubungannya prinsip kebebasan dalam keterkaitan dengan perubahan sosial menyangkut kebebasan berekspresi ini menjadi bagian dari hak personal, hak asasi, hak kolektif. Yang membedakan hak asasi, hak personal, dan hak kolektif berkaitan dengan kebebasan berekspresi hanya pada tekanannya. Kalau hak personal ya selama karena tidak mengandung unsur sara, selama tidak mengandung unsur seksual, selama tidak mengandung unsur kekerasan. Personal, selama itu karena tidak mengandung ya sah-sah saja. Oke, begitu juga dengan hak asasi manusia. Ada batasan, ada tekanan-tekanan. Paham? Nah, kenapa perlu ditekankan? Kebebasan itu ada dua. Kalau kita bicara pemikiran dari Berlin, Isaiah Berlin mengenai kebebasan, kenapa perlu ditekankan, kenapa perlu dibedakan, kenapa perlu dibatasi? Karena kebebasan itu ada dua, hati-hati. Selama ngana foto selfie atau welfie tidak mengandung unsur kekerasan, tidak mengandung unsur sara, ya ngana aman-aman saja. Paham? Karena ada dua. Yang pertama, kebebasan dalam pengertian positif. Yang kedua, kebebasan dalam pengertian negatif. Kalau kebebasan yang positif bagaimana? Bisa. Masa ada Pak? Kebebasan itu masa ada yang positif dan negatif Pak? Makanya perlu dibatasi. Tidak semua bebas, teman. Dibatasi karena ada dua muatan kebebasan. Bebas itu ada dua. Kebebasan positif. Ada yang bertanya, kenapa Pak? Apa butuhkah kebebasan itu ada dua, positif dan negatif?
Iya, yang penting tidak melanggar. Toh, bla 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 bla. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa dibatasi? Karena ada kebebasan positif dan kebebasan negatif. Oke? Dua bagian ini perlu dibatasi sehubungan dengan hak. Baik hak personal, hak asasi, hak kolektif. Karena ada yang ini seperti itu. Tapi dalam kaitannya dengan perubahan sosial, kebebasan orang pakai bikini di Bali kemudian akan didorong oleh gelombang banyak orang yang datang, terjadi pertukaran budaya di situ. Paham? Terjadi pertukaran budaya. Orang Barat datang, misalnya Amerika, Jepang, Asia lain, atau Prancis, misalnya Italia, orang Italia, bersinggungan dengan orang Bali, terjadi pertukaran budaya. Salah satunya masyarakat kita coba juga bikini di pantai. Orang Indonesia pakai bikini. Oke? Paham sampai sini? Paham? Itu hubungannya. Ini sampai. Itu hubungannya, oke? Paham? Dia mau cari cara saya anak sudah tanya. Tembak-tembak. Kebebasan berekspresi. Ini baru kebebasan berekspresi. Oke? Nah, dua ini perlu dibatasi karena berkaitan dengan hak personal, hak kelompok, hak kolektif, hak asasi dan hak kolektif. Tapi kapasitas ini, prinsip ini kaitannya dengan perubahan sosial. Justru paham? Dibatasinya karena ada ini. Oke? Contoh, kenapa perlu dibatasi? Kebebasan dalam pengertian negatif. Saya menikah, kemudian memiliki anak 4 orang. Salah satu anak saya ini. Yusran tidak bisa menganggap ini anak saya. Oke? Begitu juga Devaldi dibatasi. Siapa tidak suka anak-anak? Entah perempuan, entah laki-laki. Siapa tidak cinta anak-anak dan tidak senang dengan anak-anak? Betul tidak? Karena ada ini. Paham? Nah, kembali ke sini, kebebasan positif. Itu artinya bebas dari kebebasan positif artinya bebas untuk. Oke? Apa untuknya? Bebas untuk titik-titik. Bebas untuk mengetahui budaya baru dengan cara, misalnya contoh di Bali ada bule datang menggunakan bikini, kita bebas untuk tahu budayanya. Paham?
bebas dari. Ada aturan. Nggak melawan itu aturan. Kebebasan juga itu. Kalau Yusra dengan Rivaldi memang suka anak-anak, suka anak-anak, maka bukan berarti kalau yang kebebasan dalam pengertian positif, kau pacaran, setelah pacaran tunangan, setelah tunangan menikah resmi, baik di gereja ataupun pemerintah dan adat, bebas. Dan jangan kumpul-kumpul. Nah, berbeda dengan bebas dari. Bedanya di mana? Bebas dari melihat, oh ternyata kalau saya suka sama orang, karena cinta sama itu orang, perempuan misalnya, Yusra cinta sama A, Rivaldi cinta sama B, tidak perlu orang menikah. Bebas dari. Kumpul kebo saja, bebas dari. Kalau ada anak ya ada anak, kita akan sama-sama membesarkan. Bebas dari. Bebas dari tanggung jawab, bebas dari aturan. Paham sampai sini? Yang bertentangan dengan aturan-aturan, intinya di sini negatif. Bebas dari. Kebebasan yang bersifat negatif itu bebas dari titik-titik, entah aturan, entah norma, dia tidak mau ikut aturan, bebas. Tapi di sini kebebasan yang positif itu bebas untuk. Karena lihat orang bule pakai begini bukan berarti kan langsung ada pikiran negatif, tapi dengan pelajari. Karena lihat perempuan. Yang melihat perempuan, tidak baik di sini. Yang melihat perempuan begini-begini, kemudian karena kebebasan yang saya maksud dari sini, karena bisa bebas untuk tahu seperti apa sih struktur perempuan itu, dan karena karena tahu, oh perempuan itu lemah, makanya karena lindung dia, paham di sini? Yoga. Oke. Jadi kuliah kita berakhir sampai di sini. Nanti kita akan sambung lagi. Dan terima kasih Yusra sudah memberikan satu masukan yang bagus untuk materi kita ke depan. Tentang apa Yusra? Apa tuh? Materi ini? Yang ke depan. Materi minggu depan. Berkaitan dengan apa? Jangan yang kasih kontribusi sama saya. Bagus. Apa? Prinsip kebebasan dari Iya, tentang apa? entah Hah? demokrasi dan Oh, iya. salah lagi. Tentang apa? Kenapa itu pemikiran lo? Bukan dari saya, bukan dari siapa-siapa. Saya hanya menyimpulkan apa yang anda bilang tadi. Prinsip kebebasan dan panjang tadi. Oh, tidak panjang banget. Panjang kah? Tentang iya tentang hidup Pak sampai tadi kontribusi Wow. tentang care. Apa Yus?
Givaldi tentang apa? Kan belajar tentang kontribusi orang lain terhadap Apa? Kontribusi orang lain maksudnya apa itu? Singkat katanya dikatakan apa? Partisipasi publik. Iya itu Pak tadi hampir partisipasi. Saya cari-cari tadi. Belum partisipasi. Artinya teman-teman hanya menggunakan teknologi sebatas bermain. Partisipasi tadi Pak. Oke Bu dosen cilik, kuliah kita selesai sampai di sini dan selamat siang.